Ram, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel IDFM, dimana kali ini aku bakal ngebahas ya salah satu kisah horor ya, misteri, dan ini menjadi teka-teki sampai sekarang nih, dimana di tahun 1940 nih Fam ya, ada sebuah kapal gitu ya yang terombang-ambing ya tanpa arah dan tujuan gitu. Terus pas diselidiki lebih lanjut gitu ya, itu para kru kapal tuh udah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa gitu. Dan yang lebih aneh nih ya, itu jasad para krunya itu ditemukan ya dengan ekspresi wajah yang ketakutan, kayak habis ngelihat sesuatu gitu ya. Dan ya udah, ketika dilakukan ya kayak investigasi gitu, yang lebih anehnya lagi nih Web ya, itu ya di jasad mereka tidak ditemukan ya kayak bekas kekerasan gitu atau bekas pukulan atau apapun itu ya. Jadi nggak ditemukan bekas-bekas yang bisa mengindikan mereka tuh kayak ya diserang sama sesuatu gitu nih Web. Nah, hal ini nih Wem ya menjadikan ya ini sebuah misteri dan teka-teki sampai saat ini nih. Dan ini pun akhirnya melahirkan ya berbagai spekulasi, baik itu ilmiah maupun supernatural nih Wem. Dan cerita apa itu? Ya udah deh, nggak pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi Bem, ceritanya menurut informasi yang tersebar nih ya, di antara bulan Juni 1947 atau ada juga yang mengatakan kejadian ini nih terjadi pada akhir Februari 1948, kapal dagang Amerika yang bernama Silver Star dan City of Baltimore nih yang sedang berada di Selat Malaka itu mendapatkan pesan SOS dari kapal tak dikenal nih. Jadi nih pesan tersebut ya diterima dalam dua bagian kode Morse misterius yang berbunyi kayak ini nih. SOS dari orang Medan. Kami terapung. Semua perwira termasuk kapten mati di ruangan peta dan di anjungan. Kemungkinan seluruh kru mati. Setelah itu nih Bem ya, sinyal tersebut diikuti dengan rangkaian pesan yang tidak dapat dipahami nih, dan akhirnya sebuah pesan terakhir yang mengatakan nih, ini yang paling serem, saya mati. Mendengarkan ya hal tersebut ya atau Morse dari SS Orang Medan, ini kapal dagang Amerika ya, kapal Silver Star ini langsung ya mengarahkan kapalnya untuk menuju ke kapal SS Orang Medan. Dan di perjalanan menuju lokasi kapal tersebut, menuju kapal SS Orang Medan ini, kapal Amerika ini ya, itu sempat juga ini kayak ngasih atau ngirim kayak gitu ya, sandi Morse gitu ya, pokoknya kayak gitulah ya di Bem ya. Dan tetapi nih Bem ya, itu nggak ada tanggapan lagi gitu dari kapal SS Orang Medan nih. Singkat cerita nih Bem ya, akhirnya ya ini kapal Silver Star itu menemukan posisi atau lokasi dari kapal SS Orang Medan. Dan ketika nih ya kapal tersebut menuju ke kapal SS Orang Medan ini, setibanya mereka di lokasi, mereka melihat gitu ya, kalau nggak ada satupun ya orang di kapal tersebut. BTW nih ya, ini juga kapalnya itu kayak terombang-ambing tanpa arah ya, dan mesin kapalnya itu udah mati gitu ya, dan kayak nggak ada orang di situ. Nah, akhirnya diperhatikan nih kapal nih dari luar. Dari luar juga ini nggak ada kelihatan kayak kapal itu rusak atau kayak kena benturan gitu. Jadi kelihatan nih kalau kapal ini ya normal-normal aja gitu. Jadi nih Bel, kayak aku bilang tadi ya, kalau diperhatikan dari luar itu nggak ada yang aneh gitu. Cuman ini kondisi kapalnya itu mati, terus kayak krunya tuh kayak nggak ada gitu. Nah, sebelum nih kapal Silver Star benar-benar mendekat gitu ya, ini kapal Silver Star itu sempat kayak ngeklakson kayak gitu ya, ngeklakson kayak ngasih sinyal gitu. Tapi tetap aja itu nggak ada tanggapan atau balasan gitu dari kapal SS Orang Medan. Nah, terus nih ya, akhirnya ini para kru maksud aku nih ya dari kapal Silver Star itu memutuskan untuk ya turun ke geladak kapalnya SS Orang Medan. Dan ya udah deh, mereka akhirnya turun tuh. Nah, pas turun, waduh, ini para kru nih ya, ini orang bule ya pastinya itu terkejut nih Bang, karena ya itu mereka melihat ya, itu para kru SS Orang Medan itu jasadnya tuh, tubuhnya itu dalam posisi itu kayak terlentang ya, terus matanya itu terbelalak gitu Bang, dan mulutnya tuh terbuka, kayak ini kayak mereka ini kayak kayak melihat sesuatu yang sangat menakutkan, tapi kondisinya memang udah gak bernyawa gitu. Dan ini semua gitu, semua jasad yang ditemukan dalam ekspresi wajah mata terbelalak dan mulut yang terbuka gitu. Lanjut nih Bam, yang paling mengherankan juga nih, ini jelas ya posisinya itu ditemukan sama gitu ya. Terus ini tangannya itu berada di atas muka mereka, kayak ini kayak lagi nahan sesuatu nih Bam. Jadi bisa dibilang ya seluruh jasad yang ada di sana, mohon maaf, bahkan nih sampai anjing yang ada di kapal itu ya ditemukan mati itu dalam posisi sama, di mana mata terbelalak ya. Itu mulutnya terbuka dan tangannya tuh kayak lagi nahan sesuatu. Jadi kayak mereka tuh kayak terkejut mungkin ya melihat sesuatu, karena nih Bam ya,
yang sangat mengherankan di mana ya itu setelah diselidiki itu nggak ada ya bekas luka apapun atau kayak ya bekas memar atau luka serangan apapun yang ada di jasad itu para korban-korban yang ada di kapal SS Orang Medan nih Bem. Dan ya udah nih ya, ini kru Silver Star ya, itu menelusuri semua bagian kapal dan itu mereka menemukan ya seluruh jasad ya mereka-mereka atau kru ya SS Orang Medan, baik dari itu krunya gitu, kapten kapal, pokoknya semua itu ditemukan ya dalam kondisi yang udah nggak bernyawa dan ya ini dalam kondisi yang sama persis sama semua seperti yang aku bilang tadi nih Ben. Dan ini ya akhirnya juga mereka menemukan ya ruang ya di mana ini radio operator kayak ya radio yang mengirim sinyal Morse itu. Nah, ini nih di sini nih ceritanya. Itu mereka menemukan jasad ya orang yang mengirim sinyal Morse ini itu jari-jarinya tuh masih di radio tersebut nih, di perangkat tersebut ya. Dan ini para kru ya Silver Star itu mengungkapkan bahwa ini nih ya, ini orang bule nih ya ceritanya. Itu mereka mengatakan kalau suasana di kapal itu ini benar-benar beda itu. Ada sebuah hawa dingin yang benar-benar yang kayak lembab atau gimana gitu yang membuat mereka itu merasa ini nih kayak nggak normal gitu ceritanya ya di web ya. Dan belum lagi nih ya itu jasad-jasad ya para kru SS Orang Medan itu ya kayaknya itu menurut mereka itu mengalami pembusukan yang terlalu cepat itu. Jadi semua ini kayak nggak wajar gitu tuh bayangin ya, ini orang bule yang mengutamakan logika itu sampai merasakan kayak mungkin agak serem gimana suasana di kapal itu, apalagi kalau kita ada situ. Nggak kebayang nih Ben. Dan setelahnya semua ini nih Bem ya, akhirnya ya kru Silver Star ini memutuskan untuk kayak menderek kapal tersebut, menderek kapal SS Orang Medan. Nah, pas dilakukan penderekan ya terhadap kapal SS Orang Medan, tiba-tiba ya dari ruang kargo itu muncul api gitu, kayak ada kebakaran yang ini membesar dengan cepat. Nah, hal ini ya membuat para kru Silver Star itu harus ya memutus tali derek gitu, karena takutnya nanti kan kayak ngerambat gitu ya ke kapal Silver Star gitu. Akhirnya tali derek itu dipotong gitu, diputus, dan akhirnya kru Silver Star ini juga memutuskan ini kan mungkin akan terjadi bahaya gitu. Akhirnya kapal dagang Silver Star ini memutuskan untuk cepat-cepat menjauh gitu, dan ketika proses mereka itu kayak ngejauh gitu, tiba-tiba kapal SS Orang Medan itu meledak hebat gitu, meledak dahsyat, dan hal ini membuat kapal SS Orang Medan itu akhirnya tenggelam dan nggak ada bukti fisik satupun yang dapat membuktikan tentang ya kapal SS Orang Medan tersebut nih Bem. Singkat cerita nih Bem ya, ini tragedi tentang kapal SS Orang Medan ini menimbulkan banyak spekulasi dan teori gitu tentang apa sih penyebab dari meninggalnya para kru yang ada di kapal SS Orang Medan ya. Ini spekulasi dan ya mereka yang pengen cari tahu gitu. Ada yang berdasarkan ilmiah gitu, ilmu pengetahuan, ada juga secara spiritual gitu, dan pada akhirnya ini menjadi sebuah teka-teki yang ya nggak terpecahkan sampai sekarang di web. Dan belum lagi di web ya, pas dicari tahu gitu di cross check gitu ya, ini nama kapal SS Orang Medan itu tidak pernah terdaftar secara resmi. Itu dari mana gitu nama asalnya atau namanya itu nggak pernah tercantum secara resmi gitu, dari mana asal keberadaan kapal atau nama kapal tersebut gitu nih Ben. Salah satu teori gitu ya yang paling bisa diterima akal di mana ya, ini diduga nih ya kalau kapal tersebut mengangkut ya zat-zat kimia bekas Perang Dunia Kedua secara ilegal gitu. Ini zat-zat kimia kayak zat-zat kimia mengandung berbahaya seperti gas yang bisa ya kayak racun-racun saraf itu, atau hal-hal yang lainnya yang berbau dengan kimia nih, sehingga ya ini zat-zat tersebut ketika terkontaminasi sama air laut itu bisa memunculkan atau memicu racun yang akhirnya dihirup ya sama kru kapal, sehingga para kru kapal itu meninggal dunia gitu. Belum lagi ini Bem ya, ledakan tadi nih ya itu juga ya bisa dipicu dengan ya itu zat-zat kimia yang terkontaminasi di sana gitu. Jadi hal ini ya ini bisa dibilang teori yang paling masuk di akal gitu dari semua teori-teori yang ada gitu nih Bem. Teori logis lainnya nih Bem ya menunjukkan bahwa keracunan karbon monoksida akibat malfungsi boiler atau ventilasi yang buruk bisa menjadi penyebab kematian kru kapal nih. Gas ini yang tidak berwarna dan tidak berbau dapat membunuh ya dengan cepat tanpa meninggalkan tanda fisik nih. Namun nih Bem ya, teori ini sulit menjelaskan ekspresi teror dari wajah para kru nih Bem. Namun nih Bem ya, buat para pecinta horor ya atau hal-hal misteri ya tetap aja nih ya,
Ini sebuah teori di mana ya ini membuktikan kalau memang ada sebuah kekuatan gaib atau entitas gaib nih Feb ya maksud aku ya di laut sana yang bisa ya itu menyerang para kru gitu ya. Belum lagi nih Feb ya ini ya ekspresinya itu kan kayak lagi ketakutan gitu nih Feb ya. Ini menambah kuat teori tersebut nih Feb. Walaupun ya masalah ledakan itu mungkin ya itu nggak bisa dijelaskan secara kayak ya secara mistik kayak gitu nih Feb ya. Tapi tetap aja ya ini cerita kayak gini juga ini menjadi sebuah ya kayak kepercayaan atau ya enigmatisme buat para mereka yang mencinta mistis. Belum lagi nih ya di wilayah-wilayah kita nih Feb ya. Memang ada hal-hal atau percayaan tentang mistis yang ada di lautan gitu nih Feb. Ya terlepas dari itu semua nih Bram, ya memang ya perdebatan tentang tragedi SS Orang Medan ini terus terjadi karena ya di satu sisi nih Bram ya agak sulit ya membuktikan tentang ya kebenaran dari cerita kapal SS Orang Medan ini di mana ya untuk dokumentasi asli ya tentang kayak kapalnya, log perjalanan gitu ya, nama-nama para krunya, belum lagi aku bilang tadi ya sebelumnya kayak nama SS Orang Medan ini ketika dicari gitu sumbernya itu nggak ditemuin. Nah ini nih membuat ya ini SS Orang Medan ini ya itu ya, jadi perdebatan gitu di BBM. Belum lagi ya ledakan yang terakhir yang membuat ini kapal gitu ya itu tenggelam ya, membuat bukti fisiknya juga nggak ada dan ya sampai sekarang ini ya ini akan terus menjadi perdebatan tentang polemik ya ini SS kapal Orang Medan ini sebuah tragedi yang nyata ataupun ya cuman mitos yang berkembang gitu deh ya. Jadi Bea, menurut kamu ya apa sih penyebab dari SS Orang Medan ini atau tragedi SS Orang Medan ini? Apa sih penyebabnya ya? Karena ya emang agak sulit ya kalau dibilang secara ilmiah gitu ya karena keracunan segala macam gitu ya. Kok posisi ini jasadnya itu sama semua gitu kayak ketakutan malahan kayak ekspresi mereka itu menunjukkan lebih ke arah mistisnya maksud aku nih ya. Belum lagi nih ya. Itu kan kalau keracunan itu kok bisa gitu ya kalau gas ya satu kapal gitu mungkin kalau yang di bagian bawah gitu mungkin kalau yang di atas kayak gitu kan kemungkinannya kan agak kecil ya. Belum lagi kalau keracunan kan mungkin ya kayak ada lebam-lebam gitu tapi kan nggak ditemukan bukti fisik gitu ya. Tapi kalau kamu mengarah kemana beda? Kalau aku ngomong tadi arahnya kayak ke mistis gitu tapi ini kembali ke kamu ya gimana? Oke deh Fem, sebelumnya aku minta maaf nih Fem ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya nih Fem ya. Dan sampai jumpa lagi nih Fem di video-video yang lainnya di IG Fem because you my family, I call you my Fem. Bye bye.